Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita tinggalkan dulu pembahasan seputar perayaan maulid Nabi dan isu Wahabi takfiri yang ngebom sana, ngebom sini. Karena ini sudah biasalah ya. Tuduhan yang seperti itu sejak zaman dahulu sampai sekarang terus digulirkan. Meskipun tidak pernah terbukti, tapi para pembenci Wahabi masih terus berusaha untuk memframing kalau ada tindakan radikal yang seperti itu maka pelakunya adalah Salafi Wahabi. Padahal yang jelas terbukti merekalah yang radikal. Kajian ditolak, dibubarkan, main serang, main bakar karena tidak sefaham dengan mereka, dan itu terbukti. Padahal yang dituduh Wahabi ya anteng-anteng saja, meskipun diperlakukan seperti itu anteng-anteng saja. Kajian tetap kajian, daurah tetap daurah, ya. Pondok pesantren tetap normal belajar mengajar, tidak merespon dengan tindakan-tindakan yang anarkis. Na'udzubillah min dzalik. Dan kali ini kita akan membahas tuduhan bahwa Wahabi ini suka mengkhurafat-khurafatkan. Padahal itu bukan suka mengkhurafat-khurafatkan. Dan itu bukan menuduh khurafat. Tapi itu membantah cerita-cerita dongengan-dongengan khurafat. Karena maaf-maaf saja, mana ada selain orang-orang yang dituduh sebagai Wahabi yang berani terang-terangan membantah dan meluruskan dongeng-dongeng khurafat yang asalnya juga dari para pelaku bid'ah. Sebagai contoh video yang satu ini, kalau ada yang percaya dan membela, maka kami sangat heran akal sehatnya di mana. Dan kita simak dulu videonya. Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau punya murid Syekh Babak Romah namanya. Satu waktu Syekh Babak Romah mau belajar sama Syekh Bakar bin Salim. Kata Syekh Bakar bin Salim, kalau kamu mau belajar sama saya tes dulu. Saya tes, kamu cari gunung yang tinggi, loncat ke bawah. Lihat Syekh Bakar bin Salim itu. Akhirnya karena Syekh Babak Romah pengen belajar sama Syekh Bakar bin Salim, nggak apa-apa, dia cari gunung yang tinggi, kemudian dia loncat, saudara-saudara. Ketika dia loncat, udah ternyata nggak apa-apa. Dia pergi ke Syekh Bakar bin Salim. Udah wahai guru, kata Syekh Bakar bin Salim, tadi kamu loncat merem atau melek? Saya loncatnya merem. Ulang lagi, nggak boleh, harus melek kamu, nggak boleh kamu merem. Naik lagi nih Syekh Bakar ke atas gunung. Dia loncat ke bawah. Ketika dia loncat, dia melihat malaikat sedang nampung dia sehingga dia nggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua kata Syekh Bakar bin Salim, kamu pergi ke masjid. Ketika orang-orang sholat ngadep kiblat, kamu sholat membelakangi kiblat. Kata Syekh Bakar bin Salim. Beliau ngetes ini murid yang mau belajar sama beliau. Jadi udah orang-orang sholat ngadep kiblat, beliau sholat ngadepnya begini, membelakangi kiblat. Ini orang-orang yang sholat bilang, wah ini orang sudah gila ini. Orang sholat ngadep kiblat, kok ini orang membelakangi kiblat. Ketika sholat, dia sholat membelakangi kiblat. Ketika dia sholat dia gemetar, saudara-saudara. Kenapa? Dia lihat ada Ka'bah di depannya dia. Nah, yang ketiga ini yang paling berat. Kata Syekh Bakar bin Salim, kamu pergi ke Aden. Di Aden ada satu wali namanya Habib Abu Bakar Al-Adni. Kamu pergi ke sana, kamu hina dia. Wah, ini paling berat ini. Akhirnya udah dia menjalani perintah gurunya. Dia pergi ke Aden. Dia bilang, wah Habib Abu Bakar lagi duduk sama murid-murid. Kalau saya hina depan murid-muridnya, habis saya dihabisin sama murid-muridnya. Nah, Habib Abu Bakar kan wali. Jadi walaupun dari jauh, Habib Abu Bakar bisa dengar apa yang saya bilang. Ngomong dia dari jauh. Ya Habib, setinggi-tingginya ilmumu, lebih tinggi ilmu guruku, Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Abu Bakar berdiri, saudara-saudara. Ditunjuk ini murid tadi sama Habib Bakar. Itu dari tangannya Habib Abu Bakar keluar api. Begitu mau sampai sama ini Syekh Babak Romah, itu api meledak. Baru dia pergi pulang lagi ke Inat. Ketika dia pulang ke Inat, dia bilang, guru, saya sudah jalani semua perintahnya kamu. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, sekarang aku terima kamu menjadi muridku. Nah, ini Syekh Babak Romah lihat tangannya Syekh Bakar bin Salim gosong. Ini beliau tanya, guru kenapa tanganmu gosong? Iya, tadi aku menangkis apinya Al Habib Abu Bakar Al-Adni. Kalau aku nggak tangkis. Nah kaum muslimin, ada yang percaya dengan cerita-cerita dongeng-dongeng khurafat yang semacam ini. Pasti ada kaum muslimin.
Dan sungguh kasihan mereka. Ini cerita model apa kaum muslimin? Dan bayangkan kalau cerita-cerita yang model seperti ini kemudian tumbuh subur, kemudian banyak yang percaya, kemudian banyak yang berhalusinasi untuk menjadi orang sakti. Yang dari jari tangannya itu yang menunjuk kemudian bisa keluar api. Kemudian ketika sholat membelakangi kiblat, kemudian Ka'bah ada di depannya. Kemudian terjun dari gunung yang tertinggi tidak apa-apa. Mau jadi apa mereka yang percaya seperti itu? Akhirnya mereka ini nantinya akan berusaha bagaimana caranya untuk bisa sakti seperti itu. Minta amaliyah, minta ijazah. Nanti diajarkan, diijazahkan amaliyah bid'ah supaya bisa sakti, supaya bisa jadi wali. Dan kalau mereka amalkan, maka itu namanya kerusakan di atas kerusakan kaum muslimin. Sudahlah amaliyahnya itu amaliyah bid'ah, ditambah lagi niatnya ingin mendapatkan kesaktian. Na'udzubillah min dzalik. Makanya bersyukur ada orang-orang yang membantah, yang meluruskan, yang mengajak untuk berpikir waras, mengajak untuk benar-benar mencontoh orang-orang soleh, kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu. Ini malah dituduh Wahabi yang suka menyalah-nyalahkan, menyesat-nyesatkan, membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan. La haula wala quwata illa billah. Malah dibela orang yang banyak dustanya, banyak dongeng-dongeng khurafatnya. Akal sehat di mana? Kenapa di dalam ceramah harus mendongeng, harus menyebarkan cerita-cerita khurafat yang semacam itu? Apakah kurang kisah-kisah para ulama yang hebat-hebat sebelum menjadi murid ulama yang lain? Indonesia ini katanya mayoritas bermadhab Syafi'i. Bahkan yang suka mendongeng-dongeng itu madhabnya Syafi'i. Kenapa tidak menyampaikan kisah Imam Syafi'i supaya menjadi inspirasi? Kenapa yang disampaikan cerita dusta Abu Bakar bin Salim, Syekh Baba Karoma, kemudian apalagi Syekh Hariri? Apakah mereka ini lebih hebat dari Imam Syafi'i? Dipastikan tidak ada seujung kukunya keilmuan mereka dibandingkan dengan Imam Syafi'i. Kenapa diangkat kisah-kisah dongeng, kisah-kisah bohong yang seperti itu? Kalau mereka orang soleh, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat mereka. Tapi jangan berdusta atas nama mereka, membuat cerita-cerita dusta atas nama mereka. Ya, harusnya sampaikan kisah Imam Syafi'i. Bagaimana proses Imam Syafi'i, bagaimana proses beliau ini menjalani kehidupan sampai kemudian bisa berguru kepada Imam Malik. Beliau hafal Al-Quran di umur 7 tahun. Kemudian hafal kitab Al-Muwatta Imam Malik di usia 10 tahun. Yang isi kitab Al-Muwatta itu isinya 30 ribuan hadis. Yang dihafal oleh beliau hanya dalam waktu 9 hari. Karena beliau, Muhammad bin Idris Imam Syafi'i rahimahullah, beliau ini anak yatim dari keluarga miskin. Beliau tidak mampu membayar sekolah. Sehingga beliau ini hanya nguping saja ketika belajar. Hafal Muwatta Imam Malik juga kitabnya dari meminjam. Hanya dalam waktu 9 hari beliau hafal. Ya, sampai ketika beliau mendatangi Imam Malik rahimahullah untuk belajar, beliau sudah hafal Al-Quran, sudah hafal kitab Al-Muwatta. Maka itu karomah. Itu karomah. Jangan karomah itu diukur dengan kesaktian-kesaktian seperti film-film dongeng, film Naruto dan apalah namanya. Kami tidak kenal film-film yang seperti itu. Masa iya ada calon murid ulama besar, tapi sebelum jadi murid ulama tersebut tesnya lompat dari gunung tertinggi? Ini apa? La ilaha illallah. Disuruh sholat membelakangi kiblat. La haula wala quwata illa billah. Ini tes jadi murid ulama atau untuk jadi murid iblis? Astaghfirullah. Ya. Tiba-tiba Ka'bah ada di depannya, pindah Ka'bahnya. La haula wala quwata illa billah. Ini hanya bisa terjadi di aplikasi Photoshop dan sejenisnya kaum muslimin. Kalau di dunia nyata mustahil. Ya. Kalau ada yang mengklaim cerita-cerita yang model seperti ini, jangan dipercaya kaum muslimin. Itu sudah pasti bohong, itu sudah pasti dusta. Dan jangan dengarkan ceramah-ceramah orang-orang yang model seperti ini sebelum mereka bertaubat. Ya, jangan juga baca-baca buku-buku karomah-karomah model seperti ini. Baca saja buku-buku yang isinya biografi para ulama,
Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, para imam mazhab, para imam ahli hadis, isinya karomah semua itu. Bagaimana proses belajar mereka dari kecil sampai menjadi ulama, sampai kemudian ilmu mereka ini masih bermanfaat bagi muslim sedunia meskipun mereka sudah lama meninggal dunia. Itu karomah semua. Karomah semua. Jangan percaya dengan cerita-cerita kesaktian yang diklaim bahwa itu karomah. Itu cuma dongeng. Nabi Muhammad SAW saja dilempar batu, gigi beliau itu bisa lepas. Padahal beliau nabi. Ini manusia-manusia nggak jelas bisa lompat dari gunung tertinggi ditangkap malaikat, sholat membelakangi Ka'bah, Ka'bahnya pindah ke depannya, jari telunjuknya mengeluarkan api. Ini kompor nasi goreng. Ini semua cerita dusta kaum muslimin. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita petunjuk ke jalan yang lurus, dijauhkan dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang seperti itu. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.